Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 808 Selamat datang kembali. Hah? Si Yunxian berkedip, pemandangan yang sangat familiar ini. Sesaat kemudian, semua orang, termasuk dia, terjebak dalam jaring dan terseret menuju celah kehampaan. Si Yunxian langsung diliputi kepanikan yang luar biasa. Dia akhirnya berhasil lolos dari cengkeraman Yao Qingyu, tetapi sekarang dia akan diseret kembali? Ia tersadar dari lamunannya dan berteriak, "Tolong saya!" Yuan Jiao, yang sedang berjaga di samping, juga terkejut sesaat. Menyadari apa yang sedang terjadi, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru meraih jaring ikan di udara dan berteriak, "Turunkan!" Seolah mendengar panggilannya, jaring ikan hampa tiba-tiba berhenti. Lalu sebuah sudut terbuka, dan Master Naga Api jatuh keluar dari dalam. Kemudian jaring raksasa itu menutup kembali, melepaskan kekuatan yang tak tertahankan, melepaskan diri dari tarikan Yuan Jiao, dan menghilang ke dalam jaring penangkap ikan di kehampaan. Yuan Jiao terkejut dan marah ketika dia meraih udara kosong. Kaisar telah memerintahkannya untuk melindungi putri, tetapi dalam sekejap mata, putri itu ditangkap. Aku tak bisa membayangkan bagaimana Yang Maha Agung akan menghukumnya ketika dia kembali. Tiba-tiba, dia mendengar suara cemas di telinganya. Dia adalah Master Naga Api. Dia mengejar suara retakan itu sambil berteriak saat berlari. Hei, aku belum naik. Tunggu aku. Melihat retakan itu tertutup, dia melompat-lompat kegirangan sambil mengumpat, Yao Qingyu. Berani-beraninya kau bersumpah tidak melakukannya dengan sengaja? Namun, saat dia terus mengumpat, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Saat menoleh ke samping, aku merasakan merinding di sekujur tubuhku. Namun Yuan Jiao, yang tak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, menatapnya dengan saksama, matanya memancarkan aura yang mengerikan. Jantung Master Naga Api berdebar kencang, dan dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuanku, mohon tunggu. Kita semua berada di pihak yang sama." Yuan Jiao sangat marah dan mendengus, "Siapa bilang kau salah satu dari kami?" Saat esensinya bergejolak, racun mengerikan memenuhi udara. Ini adalah racun mematikan yang dapat dengan mudah membunuh bahkan mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, apalagi mereka yang berada di tahap transformasi roh. Sang Master Naga Api berteriak ketakutan, "Tunggu! Aku benar-benar salah satu dari kita. Akulah yang memberimu informasi, yang memungkinkanmu menangkap anggota-anggota kuat dari 8 sekte bintang surgawi kami." Yuan Jiao, setelah menyerap racun mematikan itu, tampak terkejut dan bertanya, "Apakah Anda punya bukti?" Faktanya, dia sangat menyadari bahwa ada mata-mata yang disusupkan di antara umat manusia. Aku tak pernah menyangka bahwa yang ada di depanku adalah Master Naga Api. Untuk menghindari kecurigaan, dia bahkan berpura-pura menjadi tahanan. Guru Huolong segera menjawab, "Tentu saja. Ini adalah tanda yang diberikan kepadaku oleh Tuhan Yang Maha Esa." Dia mengeluarkan sehelai rambut emas. Itu adalah rambut Sang Maha Pencipta, yang bahkan setelah terpisah dari Sang Maha Pencipta, masih dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Ekspresi Yuan Jiao berubah, dan dia berkata, "Ini benar-benar rambut supreme kita." Bahkan makhluk terkuat sekalipun memiliki rambut yang sebanding dengan artefak magis, yang kecil kemungkinannya untuk rontok dengan mudah. Satu-satunya kemungkinan adalah dia sendiri yang menurunkannya dan memberikannya kepada orang lain. Yuan Jiao berkata, "Kalau begitu, kau harus kembali ke ras manusia." Tuan Huolong merasa seolah-olah telah diampuni dan berkata dengan suara berat, "Tenang saja, saya akan terus melayani para bangsawan." Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Dia menyimpan rasa dendam yang mendalam terhadap Yao Qingyu. Kali ini, Yao Qingyu dengan cerdik mengalihkan kesalahan, dan berhasil menyelamatkan anggota-anggota kuat dari 8 sekte Tianxing yang telah ia jebak. Manfaat yang dijanjikan kepadanya oleh Yang Maha Agung telah lenyap tanpa diragukan lagi. Itu adalah kesempatan emas untuk berubah menjadi kultivator Naschen Soul. Begitu saja, hilang. Yao Qingyu harus membayar harganya. Pada saat yang sama, di sudut yang terpencil, Yao Qingyu menarik kembali tanda suci pendengar, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Dia bertanya-tanya mengapa semua ahli terkemuka di konstelasi Tianxing telah binasa dan tak seorang pun dari mereka berhasil lolos. Ternyata, Sang Naga Tua, Tuan Naga Api, telah disuap oleh roh jahat. Dia menyesali telah menjatuhkan Master Naga Api sebelumnya. Seandainya kami tahu dia seorang pengkhianat,
kami pasti sudah menghancurkannya hingga menjadi debu. Namun, jika Master Naga Api tidak jatuh dan menghadapi bahaya maut, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan identitasnya sebagai pengkhianat? Aku akan membalas dendam padamu saat kita kembali ke markas. Suara mendesing. Sebuah celah spasial terbuka di hadapannya, dan jaring raksasa ditarik ke belakang. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh dari 8 sekte bintang surgawi. Yao Qingyu dengan cepat mengamati area tersebut dan segera menemukan Pribulan Darah yang mengenakan pakaian merah. Wajahnya berseri-seri gembira, dan dia dengan cepat melepaskan jaring ikan dan membantunya berdiri, sambil bertanya, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Saat Pribulan Darah masih linglung, Yao Qingyu tiba-tiba membantunya berdiri dan dia merasakan tangan Yao Qingyu yang hangat dan kuat. Perasaan ketergantungan tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Menyadari mereka dikelilingi orang, dia dengan cepat menarik lengannya ke belakang, menjaga jarak dari Yao Qingyu, dan berkata dengan panik, "Saya baik-baik saja, dan yang lainnya hanya mengalami cedera ringan dan tidak terluka." Baru saja, ucapan bercanda Si Yunxian membuat para ahli Sekte 8 Bintang Langit mencurigai hubungan antara Pribulan Darah dan Yao Qingyu. Bagaimana mungkin dia berani mendekat lebih jauh? Yao Qingyu merasa sikap Pribulan Darah agak aneh. Setelah selamat dari cobaan yang berbahaya, mengapa Pribulan Darah semakin menolaknya? Sekarang, tampaknya dia bahkan tidak berani menatapnya. "Tuan Muda Yao, Anda telah menyelamatkan 8 sekte Tianxing kami." Ketua Pengadilan Abadi Kuno menyela pikiran Yao Qingyu. Jika semua pemimpin Sekte 8 Bintang Surgawi binasa, Sekte 8 Bintang Surgawi pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Dan pada saat kritis ini, konsekuensinya tidak sulit dibayangkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Yao Qingyu menyelamatkan 8 sekte Tianxing. Yao Qingyu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Anda terlalu baik, Tuan Istana. Dengan musuh yang tangguh di depan mata, kita 8 agama harus bersatu dan berjuang bersama melawan penjajah asing." Ini bukan sekadar basa-basi kosong. Ini adalah kata-kata yang tulus dari hati. Yao Qingyu telah menyaksikan kekuatan lautan dosa. Jiwa-jiwa yang baru lahir saja sudah jauh melampaui apa yang dapat ditahan oleh para yang mulia dari konstelasi surgawi. Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan hanya oleh gua pemakaman kuno saja. Menyelamatkan 8 sekte Tianxing juga berarti menyelamatkan diri kita sendiri. Salah satu wakil pemimpin sekte Luo Agung menatap Yao Qingyu dengan saksama dan berkomentar dengan penuh emosi. Terlepas dari pendirian sekte Luo Agung, Tuan Muda Yao benar-benar merupakan kebanggaan konstelasi surgawi saya. Jika dia tidak muncul ke dunia, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia muncul, dia akan menjadi sensasi. Dia dapat memenangkan tempat pertama di jalan kuno menuju surga dan menyelamatkan nasib 8 sekte surgawi dari cengkeraman roh jahat tertinggi. Namamu pasti akan bergema di sepanjang era ini. Yao Qingyu mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Kau terlalu baik, senior. Mari kita kesampingkan perbedaan sektarian dan bekerja sama untuk melindungi gugusan benda-benda langit." Saat ini, Sekte Yin Agung telah kehilangan Yang Mulia Pembunuh Surga dan Susang Penyegel Surga telah meninggal. Perselisihan tersebut telah diselesaikan. Tidak perlu lagi mempengaruhi orang-orang biasa di Sekte Yin Agung. Tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai sekte juga menyampaikan rasa terima kasih mereka. Setelah kejadian ini, kekuatan-kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Gua Bulan Pemakaman pasti akan semakin dekat. Mereka yang pernah memiliki kesalahpahaman di masa lalu semuanya telah berdamai. Mata Yao Qingyu menunjukkan kelegaan. Menghadapi musuh yang tangguh, 8 sekte Tianxing akhirnya bersatu. Perjalanan melalui lautan dosa harus segera berakhir. Sekarang, aku harus segera kembali. Namun, sebelum itu, ada satu bahaya kecil tersembunyi yang perlu dihilangkan. Dia menerobos kerumunan dan menghampiri seorang gadis kecil yang sedang berjongkok di belakang kerumunan, bersembunyi di depannya. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. "Putri, selamat datang kembali." Si Yunxian mengangkat wajah kecilnya, memperlihatkan senyum yang lebih mirip meringis. "Tuan Yao, sungguh kebetulan, kita bertemu lagi." Yao Qingyu terkekeh dan menepuk kepalanya. Siapa bilang mereka ingin memecahku menjadi 108 bagian, membakarku hingga menjadi abu, lalu menggunakan abunya untuk membangun jamban? Bab 809 meninggalkan. Setelah mendengar ini, Si Yunxian hampir menangis. "Wah, aku salah, tolong maafkan aku." Ia tidak menyadari bahwa ia telah diselamatkan oleh ayahnya. Namun mereka langsung jatuh ke dalam cengkeraman Yao Qingyu. Yao Qingyu mendengus dan menampar kepalanya lagi.
Siapa lagi kali ini yang ingin mengubah tuanku menjadi setengah raksasa? Membuatku ingin melompat-lompat sambil mengumpat? Si Yunxian ini sangat berperilaku baik ketika berada di tangannya. Begitu kembali ke alam roh jahat, sifat asli mereka langsung terungkap. Wah, si Yunxian berhenti berdebat dan terus menangis tersedu-sedu. Yao Qingyu tidak akan mentolerirnya. Dia meliriknya dan langsung melihat sehelai benang sutra pengikat jiwa. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, sambil terkekeh mengejek, "Oh, sutra pengikat jiwa belum hancur juga?" Mendengar itu, si Yunxian mendongak dan dipenuhi penyesalan. Dia ingin menyimpannya untuk digunakan nanti melawan Yao Qingyu. Siapa sangka, setelah sekian lama, benda ini akhirnya digunakan pada tubuhnya sendiri. Pada saat itu, dia menangis lebih keras lagi. Yao Qingyu terkekeh, "Apakah kamu ingin memakainya sendiri, atau sebaiknya aku membantumu?" Wah, aku bisa melakukannya sendiri. Si Yunxian meratap sambil mengambil sutra pengikat jiwa dan mulai membungkusnya di sekitar jiwanya. Di bawah pengawasan Yao Qingyu, bagaimana si Yunxian berani melakukan trik? Dia bersikap baik sepanjang waktu, lalu kembali menjadi sandera Yao Qingyu. Momen ini, si Yunxian benar-benar putus asa. Dia bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya tidak menyelamatkannya. Setelah akhirnya berhasil lolos ke surga, hanya untuk jatuh kembali ke neraka, perasaan ini benar-benar menghancurkannya. Yao Qingyu mengeluarkan kuali hitam, dan tanpa instruksinya, si Yunxian dengan patuh masuk ke dalamnya. Keahlian mereka begitu luar biasa hingga hampir membuat hati terenyuh. "Baiklah, ayo pergi." Yao Qingyu memanggul kuali hitam itu dan berkata, "Namun, saya menyarankan agar setiap orang pergi secara terpisah. Makhluk tertinggi itu akan segera kembali. Dengan kekuatannya, siapapun yang dia temui akan binasa. Hanya dengan berlari secara terpisah dia bisa dikalahkan." Suasana gembira itu membeku. Ya, mereka hanya sementara terbebas dari bahaya. Mereka akan benar-benar aman setelah berhasil kembali ke pangkalan. Ketua Istana Abadi Kuno berkata, "Tuan Muda Yao benar sekali. Jika kita bertindak bersama, kita akan memberi Yang Maha Agung kesempatan untuk memusnahkan kita semua dalam satu serangan. Mari kita masing-masing pergi ke jalan kita sendiri dan lihat siapa yang cukup sial untuk menjadi sasaran Sang Maha Agung." Semua orang terdiam. Setelah berpamitan, mereka segera bertindak, menempuh jalan yang berbeda. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari Gua Bulan Pemakaman yang tersisa. Yao Qingyu menatap penguasa April dan berkata, "Apakah kau berencana untuk memusnahkan mereka semua di Gua Bulan Pemakaman kuno?" Guru Jinyu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku berhutang budi padamu. Selamat tinggal." Guru Bayu dengan canggung menangkupkan tangannya sebagai salam dan berkata, "Anggap saja ini sebagai bantuan yang harus kuberikan kepadamu." Yao Qinglan mengangguk. Meskipun hubungan dengan Guru Bayu tidak menyenangkan, dibandingkan dengan musuh yang menghancurkan, Niehai, itu hanyalah perebutan kekuasaan internal di dalam sekte. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Dia tidak berniat untuk menindaklanjuti masalah itu lebih jauh. Peri Caiwe mendengus genit, "Dasar bocah nakal, kau selalu memikirkan tuanmu." Dia menatap Yao Qingyu dengan marah. Saat berada di dalam penjara bawah tanah, kura-kura Xuan secara khusus meminta untuk hanya menyelamatkan Peri Bulan Darah. Dia mengingat perlakuan istimewa ini. Yao Qingyu terdiam. "Apa yang kau katakan?" "Dia adalah guruku, tentu saja aku harus fokus menyelamatkannya." Peri Caiwe menggertakkan giginya dan berkata, "Begitu kejam, ya? Baiklah, baiklah." Seperti kata seorang bijak, menyelamatkan nyawa berarti membalasnya dengan tubuh sendiri. Engah. Yao Qingyu hampir muntah darah. Siapa bijak yang pernah mengatakan itu? Orang-orang jelas mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Jadi, kamu mengubahnya menjadi menawarkan diri untuk menikah? Ekspresi Peri Bulan Darah berubah, dan dia menepuk dahi gadis itu dengan keras sambil memarahi. "Omong kosong." Peri Caiwe menjerit kesakitan dan berkata dengan garang, "Kenapa kalian terburu-buru? Aku tidak pernah mengatakan akan mengembalikan uangmu. Tidak bisakah muridku Yu Qingming membalas budiku dengan tubuhnya?" Peri Bulan Darah kemudian menyadari bahwa dia terlalu bersemangat dan terbatuk kering. Kalau begitu, itu seharusnya disebut janji magang. Dia seorang wanita berusia 30 tahun, dan dia masih mengatakan hal-hal yang keterlaluan seperti menawarkan dirinya kepada seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun. Peri Caiwe menggertakkan giginya.
Bukankah kau juga seorang wanita berusia 30 tahun? Bab 808 Selamat datang kembali. Hah? Si Yunxian berkedip, pemandangan yang sangat familiar ini. Sesaat kemudian, semua orang, termasuk dia, terjebak dalam jaring dan terseret menuju celah kehampaan. Si Yunxian langsung diliputi kepanikan yang luar biasa. Dia akhirnya berhasil lolos dari cengkeraman Yao Qingyu, tetapi sekarang dia akan diseret kembali? Ia tersadar dari lamunannya dan berteriak, "Tolong saya!" Yuan Jiao, yang sedang berjaga di samping, juga terkejut sesaat. Menyadari apa yang sedang terjadi, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru meraih jaring ikan di udara dan berteriak, "Turunkan!" Seolah mendengar panggilannya, jaring ikan hampa tiba-tiba berhenti. Lalu sebuah sudut terbuka, dan Master Naga Api jatuh keluar dari dalam. Kemudian jaring raksasa itu menutup kembali, melepaskan kekuatan yang tak tertahankan, melepaskan diri dari tarikan Yuan Jiao, dan menghilang ke dalam jaring penangkap ikan di kehampaan. Yuan Jiao terkejut dan marah ketika dia meraih udara kosong. Kaisar telah memerintahkannya untuk melindungi putri, tetapi dalam sekejap mata, putri itu ditangkap. Aku tak bisa membayangkan bagaimana Yang Maha Agung akan menghukumnya ketika dia kembali. Tiba-tiba, dia mendengar suara cemas di telinganya. Dia adalah Master Naga Api. Dia mengejar suara retakan itu sambil berteriak saat berlari. Hei, aku belum naik. Tunggu aku. Melihat retakan itu tertutup, dia melompat-lompat kegirangan sambil mengumpat, Yao Qingyu. Berani-beraninya kau bersumpah tidak melakukannya dengan sengaja? Namun, saat dia terus mengumpat, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Saat menoleh ke samping, aku merasakan merinding di sekujur tubuhku. Namun Yuan Jiao, yang tak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, menatapnya dengan saksama, matanya memancarkan aura yang mengerikan. Jantung Master Naga Api berdebar kencang, dan dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuanku, mohon tunggu. Kita semua berada di pihak yang sama." Yuan Jiao sangat marah dan mendengus, "Siapa bilang kau salah satu dari kami?" Saat esensinya bergejolak, racun mengerikan memenuhi udara. Ini adalah racun mematikan yang dapat dengan mudah membunuh bahkan mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, apalagi mereka yang berada di tahap transformasi roh. Sang Master Naga Api berteriak ketakutan, "Tunggu! Aku benar-benar salah satu dari kita. Akulah yang memberimu informasi, yang memungkinkanmu menangkap anggota-anggota kuat dari 8 sekte bintang surgawi kami." Yuan Jiao, setelah menyerap racun mematikan itu, tampak terkejut dan bertanya, "Apakah Anda punya bukti?" Faktanya, dia sangat menyadari bahwa ada mata-mata yang disusupkan di antara umat manusia. Aku tak pernah menyangka bahwa yang ada di depanku adalah Master Naga Api. Untuk menghindari kecurigaan, dia bahkan berpura-pura menjadi tahanan. Guru Huolong segera menjawab, "Tentu saja. Ini adalah tanda yang diberikan kepadaku oleh Tuhan Yang Maha Esa." Dia mengeluarkan sehelai rambut emas. Itu adalah rambut Sang Maha Pencipta, yang bahkan setelah terpisah dari Sang Maha Pencipta, masih dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Ekspresi Yuan Jiao berubah, dan dia berkata, "Ini benar-benar rambut supreme kita." Bahkan makhluk terkuat sekalipun memiliki rambut yang sebanding dengan artefak magis, yang kecil kemungkinannya untuk rontok dengan mudah. Satu-satunya kemungkinan adalah dia sendiri yang menurunkannya dan memberikannya kepada orang lain. Yuan Jiao berkata, "Kalau begitu, kau harus kembali ke ras manusia." Tuan Huolong merasa seolah-olah telah diampuni dan berkata dengan suara berat, "Tenang saja, saya akan terus melayani para bangsawan." Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Dia menyimpan rasa dendam yang mendalam terhadap Yao Qingyu. Kali ini, Yao Qingyu dengan cerdik mengalihkan kesalahan, dan berhasil menyelamatkan anggota-anggota kuat dari 8 sekte Tianxing yang telah ia jebak. Manfaat yang dijanjikan kepadanya oleh Yang Maha Agung telah lenyap tanpa diragukan lagi. Itu adalah kesempatan emas untuk berubah menjadi kultivator Naschen Soul. Begitu saja, hilang. Yao Qingyu harus membayar harganya. Pada saat yang sama, di sudut yang terpencil, Yao Qingyu menarik kembali tanda suci pendengar, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Dia bertanya-tanya mengapa semua ahli terkemuka di konstelasi Tianxing telah binasa dan tak seorang pun dari mereka berhasil lolos. Ternyata, sang naga tua, Tuan Naga Api, telah disuap oleh roh jahat. Dia menyesali telah menjatuhkan Master Naga Api sebelumnya. Seandainya kami tahu dia seorang pengkhianat, kami pasti sudah menghancurkannya hingga menjadi debu.
Namun, jika Master Naga Api tidak jatuh dan menghadapi bahaya maut, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan identitasnya sebagai pengkhianat? Aku akan membalas dendam padamu saat kita kembali ke markas. Suara mendesing. Sebuah celah spasial terbuka di hadapannya, dan jaring raksasa ditarik ke belakang. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh dari 8 sekte bintang surgawi. Yao Qingyu dengan cepat mengamati area tersebut dan segera menemukan Pribulan Darah yang mengenakan pakaian merah. Wajahnya berseri-seri gembira, dan dia dengan cepat melepaskan jaring ikan dan membantunya berdiri, sambil bertanya, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Saat Pribulan Darah masih linglung, Yao Qingyu tiba-tiba membantunya berdiri dan dia merasakan tangan Yao Qingyu yang hangat dan kuat. Perasaan ketergantungan tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Menyadari mereka dikelilingi orang, dia dengan cepat menarik lengannya ke belakang, menjaga jarak dari Yao Qingyu, dan berkata dengan panik, "Saya baik-baik saja, dan yang lainnya hanya mengalami cedera ringan dan tidak terluka." Baru saja, ucapan bercanda Si Yunxian membuat para ahli sekte 8 bintang langit mencurigai hubungan antara Pribulan Darah dan Yao Qingyu. Bagaimana mungkin dia berani mendekat lebih jauh? Yao Qingyu merasa sikap Pribulan Darah agak aneh. Setelah selamat dari cobaan yang berbahaya, mengapa Pribulan Darah semakin menolaknya? Sekarang, tampaknya dia bahkan tidak berani menatapnya. "Tuan Muda Yao, Anda telah menyelamatkan 8 sekte Tianxing kami." Ketua Pengadilan Abadi Kuno menyela pikiran Yao Qingyu. Jika semua pemimpin sekte 8 bintang surgawi binasa, sekte 8 bintang surgawi pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Dan pada saat kritis ini, konsekuensinya tidak sulit dibayangkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Yao Qingyu menyelamatkan 8 sekte Tianxing. Yao Qingyu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Anda terlalu baik, Tuan Istana. Dengan musuh yang tangguh di depan mata, kita 8 agama harus bersatu dan berjuang bersama melawan penjajah asing." Ini bukan sekadar basa-basi kosong. Ini adalah kata-kata yang tulus dari hati. Yao Qingyu telah menyaksikan kekuatan lautan dosa. Jiwa-jiwa yang baru lahir saja sudah jauh melampaui apa yang dapat ditahan oleh para yang mulia dari konstelasi surgawi. Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan hanya oleh gua pemakaman kuno saja. Menyelamatkan 8 sekte Tianxing juga berarti menyelamatkan diri kita sendiri. Salah satu wakil pemimpin sekte Luo Agung menatap Yao Qingyu dengan saksama dan berkomentar dengan penuh emosi. Terlepas dari pendirian sekte Luo Agung, Tuan Muda Yao benar-benar merupakan kebanggaan konstelasi surgawi saya. Jika dia tidak muncul ke dunia, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia muncul, dia akan menjadi sensasi. Dia dapat memenangkan tempat pertama di jalan kuno menuju surga dan menyelamatkan nasib 8 sekte surgawi dari cengkeraman roh jahat tertinggi. Namamu pasti akan bergema di sepanjang era ini. Yao Qingyu mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Kau terlalu baik, senior. Mari kita kesampingkan perbedaan sektarian dan bekerja sama untuk melindungi gugusan benda-benda langit." Saat ini, Sekte Yin Agung telah kehilangan yang mulia pembunuh surga dan susang penyegel surga telah meninggal. Perselisihan tersebut telah diselesaikan. Tidak perlu lagi mempengaruhi orang-orang biasa di Sekte Yin Agung. Tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai sekte juga menyampaikan rasa terima kasih mereka. Setelah kejadian ini, kekuatan-kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Gua Bulan Pemakaman pasti akan semakin dekat. Mereka yang pernah memiliki kesalahpahaman di masa lalu semuanya telah berdamai. Mata Yao Qingyu menunjukkan kelegaan. Menghadapi musuh yang tangguh, 8 sekte Tianxing akhirnya bersatu. Perjalanan melalui lautan dosa harus segera berakhir. Sekarang, aku harus segera kembali. Namun, sebelum itu, ada satu bahaya kecil tersembunyi yang perlu dihilangkan. Dia menerobos kerumunan dan menghampiri seorang gadis kecil yang sedang berjongkok di belakang kerumunan, bersembunyi di depannya. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. "Putri, selamat datang kembali." Si Yunxian mengangkat wajah kecilnya, memperlihatkan senyum yang lebih mirip meringis. "Tuan Yao, sungguh kebetulan, kita bertemu lagi." Yao Qingyu terkekeh dan menepuk kepalanya. Siapa bilang mereka ingin memecahku menjadi 108 bagian, membakarku hingga menjadi abu, lalu menggunakan abunya untuk membangun jamban? Bab 809 meninggalkan. Setelah mendengar ini, Si Yunxian hampir menangis. "Wah, aku salah, tolong maafkan aku." Ia tidak menyadari bahwa ia telah diselamatkan oleh ayahnya. Namun mereka langsung jatuh ke dalam cengkeraman Yao Qingyu. Yao Qingyu mendengus dan menampar kepalanya lagi. Siapa lagi kali ini yang ingin mengubah tuanku menjadi setengah raksasa?
Membuatku ingin melompat-lompat sambil mengumpat? Si Yunxian ini sangat berperilaku baik ketika berada di tangannya. Begitu kembali ke alam roh jahat, sifat asli mereka langsung terungkap. Wah, si Yunxian berhenti berdebat dan terus menangis tersedu-sedu. Yao Qingyu tidak akan mentolerirnya. Dia meliriknya dan langsung melihat sehelai benang sutra pengikat jiwa. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, sambil terkekeh mengejek, "Oh, sutra pengikat jiwa belum hancur juga?" Mendengar itu, si Yunxian mendongak dan dipenuhi penyesalan. Dia ingin menyimpannya untuk digunakan nanti melawan Yao Qingyu. Siapa sangka, setelah sekian lama, benda ini akhirnya digunakan pada tubuhnya sendiri. Pada saat itu, dia menangis lebih keras lagi. Yao Qingyu terkekeh. Apakah kamu ingin memakainya sendiri, atau sebaiknya aku membantumu? Wah, aku bisa melakukannya sendiri. Si Yunxian meratap sambil mengambil sutra pengikat jiwa dan mulai membungkusnya di sekitar jiwanya. Di bawah pengawasan Yao Qingyu, bagaimana si Yunxian berani melakukan trik? Dia bersikap baik sepanjang waktu, lalu kembali menjadi sandera Yao Qingyu. Momen ini, si Yunxian benar-benar putus asa. Dia bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya tidak menyelamatkannya. Setelah akhirnya berhasil lolos ke surga, hanya untuk jatuh kembali ke neraka, perasaan ini benar-benar menghancurkannya. Yao Qingyu mengeluarkan kuali hitam, dan tanpa instruksinya, si Yunxian dengan patuh masuk ke dalamnya. Keahlian mereka begitu luar biasa hingga hampir membuat hati terenyuh. Baiklah, ayo pergi. Yao Qingyu memanggul kuali hitam itu dan berkata, "Namun, saya menyarankan agar setiap orang pergi secara terpisah. Makhluk tertinggi itu akan segera kembali. Dengan kekuatannya, siapapun yang dia temui akan binasa. Hanya dengan berlari secara terpisah dia bisa dikalahkan." Suasana gembira itu membeku. Ya, mereka hanya sementara terbebas dari bahaya. Mereka akan benar-benar aman setelah berhasil kembali ke pangkalan. Ketua Istana Abadi Kuno berkata, "Tuan Muda Yao benar sekali. Jika kita bertindak bersama, kita akan memberi Yang Maha Agung kesempatan untuk memusnahkan kita semua dalam satu serangan. Mari kita masing-masing pergi ke jalan kita sendiri dan lihat siapa yang cukup sial untuk menjadi sasaran Sang Maha Agung." Semua orang terdiam. Setelah berpamitan, mereka segera bertindak, menempuh jalan yang berbeda. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari Gua Bulan Pemakaman yang tersisa. Yao Qingyu menatap penguasa April dan berkata, "Apakah kau berencana untuk memusnahkan mereka semua di Gua Bulan Pemakaman kuno?" Guru Jinyu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku berhutang budi padamu. Selamat tinggal." Guru Bayu dengan canggung menangkupkan tangannya sebagai salam dan berkata, "Anggap saja ini sebagai bantuan yang harus kuberikan kepadamu." Yao Qinglan mengangguk. Meskipun hubungan dengan Guru Bayu tidak menyenangkan, dibandingkan dengan musuh yang menghancurkan, Niehai, itu hanyalah perebutan kekuasaan internal di dalam sekte. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Dia tidak berniat untuk menindaklanjuti masalah itu lebih jauh. Peri Caiwe mendengus genit, "Dasar bocah nakal, kau selalu memikirkan tuanmu." Dia menatap Yao Qingyu dengan marah. Saat berada di dalam penjara bawah tanah, kura-kura Xuan secara khusus meminta untuk hanya menyelamatkan Peri Bulan Darah. Dia mengingat perlakuan istimewa ini. Yao Qingyu terdiam,